Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaqim dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Ingin menjawab ujian MK Oceanografi. Soal yang pertama adalah mengapa kajian biologi reproduksi perlu diperhatikan dalam mengelola sumber daya perikanan. Jawabannya adalah kajian biologi reproduksi sangat penting dalam mengelola sumber daya perikanan karena keberhasilan pengelolaan sumber daya perikanan tergantung pada pemahaman yang baik tentang siklus hidup dan perilaku reproduksi ikan. Beberapa alasan mengapa kajian biologi reproduksi perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya perikanan antara lain menentukan ukuran minimum tangkap. Ukuran minimum tangkap adalah ukuran ikan yang harus ditangkap agar ikan tersebut dapat mencapai kedewasaan reproduksi dan menghasilkan keturunan yang cukup untuk mempertahankan populasi. Yang kedua adalah mengurangi pemanenan ikan yang berlebihan. Ikan yang belum matang secara seksual masih membutuhkan waktu dan berkembang biak dan mempertahankan populasi. Jika ikan yang belum matang ditangkap, hal ini dapat mengakibatkan penurunan populasi ikan secara signifikan. Oleh karena itu, memahami biologi reproduksi ikan membantu dalam menentukan waktu dan jumlah penentuan yang sesuai agar populasi ikan dapat dipertahankan. Menjaga kualitas genetik. Populasi ikan yang kecil atau terpencil dapat mengalami pemain yang baik atau tentang biologi reproduksi ikan membantu dalam mengembangkan strategi pengolahan sumber daya perikanan yang mempertahankan keragaman genetik populasi dan menghindari masalah genetik pada populasi ikan. Soal nomor kedua adalah bagaimana cara menentukan musim pemijahan ikan. Bagaimana cara menentukan pola migrasi ikan? Jawabannya adalah menentukan musim pemijahan ikan dan pola migrasi ikan bisa dilakukan dengan beberapa metode. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menentukan musim pemijahan ikan dan pola migrasi ikan adalah sebagai berikut. Studi histologi gonad. Studi histologi gonad dilakukan dengan mengambil sampel jaringan gonad ikan untuk memeriksa tahap perkembangan sel reproduksi. Metode ini memungkinkan untuk menentukan waktu pemijahan ikan dengan lebih tepat karena tahap perkembangan gonad ikan dapat berbeda-beda tergantung pada spesies ikan dan lokasi geografisnya. Pengamatan terhadap ikan. Observasi langsung terhadap ikan dengan menggunakan alat bantu seperti kamera dan sonar dapat membantu menentukan pola migrasi ikan. Dengan menggunakan alat ini, kita dapat mengamati pergerakan ikan dari satu lokasi ke lokasi lain. Analisis data satelit. Penggunaan teknologi satelit dapat membantu menentukan pola migrasi ikan dengan melacak pergerakan melalui sistem pelacakan gonad. Pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal tentang lingkungan dan ekologi suatu daerah juga dapat membantu menentukan musim pemijahan dan pola migrasi ikan. Dalam menentukan musim pemijahan ikan dan pola migrasi ikan, penting untuk menggabungkan beberapa metode yang berbeda agar hasilnya lebih akurat dan dapat dipercaya. Dengan begitu, kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam mengelola sumber daya perikanan dan memastikan kelangsungan hidup spesies ikan tersebut. Soal nomor yang ketiga. Bagaimana cara adakah pengetahuan terkait pola migrasi ikan bermanfaat dalam upaya penangkapan ikan? Jelaskan lebih lanjut. Jawabannya adalah ruang migrasi ikan dari air laut ke air tawar disebut anadromos dan air laut ke air tawar disebut katadromos. Ikan mengadakan migrasi dengan tujuan untuk pemijahan, mencari makanan dan mencari daerah yang cocok untuk kelangsungan hidupnya. Migrasi ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun internal. Soal nomor keempat adalah apakah perubahan faktor fisik dan kimia laut dapat memengaruhi pola migrasi ikan? Jawabannya adalah studi tentang biologi reproduksi ikan dapat mengetahui sangat bermanfaat dalam upaya penangkapan ikan karena dapat membantu dalam mengembangkan strategi penangkapan yang lebih efektif dan berkelanjut. Beberapa manfaat kajian biologi reproduksi ikan dalam upaya penangkapan ikan adalah sebagai berikut. Menentukan ukuran minimum tangkap, mengurangi pemanenan ikan yang berlebihan, menghindari penangkapan ikan selama masa pemijahan, meningkatkan kualitas ikan yang ditangkap. Dalam upaya penangkapan ikan yang berkelanjutan, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor biologi reproduksi ikan seperti musim pemijahan, ukuran matang seksual, dan lokasi
spawning. Hal ini dapat membantu mengoptimalkan tangkapan ikan, mencegah permainan ikan yang berlebihan, dan menjaga populasi ikan tetap lestari. Soal nomor 5, jawabannya adalah ya, perubahan faktor fisik dan kimia laut dapat mempengaruhi pola migrasi ikan. Beberapa faktor fisik dan kimia laut yang dapat mempengaruhi pola migrasi ikan adalah suhu air laut, kepadatan air laut, dan arus laut. Suhu air laut, perubahan suhu air laut dapat mempengaruhi pola migrasi ikan. Kepadatan air laut, perubahan kepadatan air laut juga dapat mempengaruhi pola migrasi ikan. Arus laut dapat mempengaruhi pola migrasi ikan dengan membawa ikan ke tempat yang berbeda. Ketersediaan makanan juga dapat mempengaruhi pola migrasi ikan. Tingkat keasaman pH air laut, perubahan tingkat keasaman air laut dapat mempengaruhi pola migrasi ikan dengan mempengaruhi tingkat kelarutan oksigen di air laut. Oleh karena itu, perubahan faktor fisik dan kimia laut dapat mempengaruhi pola migrasi ikan dan dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan populasi ikan serta mengancam kelangsungan hidup spesies ikan. Soal yang terakhir adalah nomor 6. Jawabannya adalah ikan dapat mengadaptasi perubahan kondisi lingkungan laut dengan berbagai cara, termasuk mengubah pola migrasi, waktu peminjahan, dan perilaku makan mereka. Selain itu, spesies ikan tertentu dapat berkembang biak di lingkungan laut yang berbeda sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi lingkungan lain. Salah satu cara adaptasi ikan terhadap perubahan kondisi lingkungan laut adalah dengan bergantung pada produktivitas primer yang ada di laut. Demikian jawaban soal ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.